hari Minggu Biasa ke-13 dan perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Denny Wahyudi XS. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur nomor 321. Hari ini kita mohon doa untuk istirahat kekal almarhum Bapak Mudin Samoser di Indonesia, adalah bapak dari Suster Devi. Kita mohon untuk penghiburan bagi keluarganya tinggalkan. Juga kita berdoa untuk hari ini kita akan ada baptisan bayi, 2 anak umur setahun, putra dan putri, lalu juga baptis dewasa 1 orang perempuan dewasa. Jadi untuk 3 orang ini kita berdoa juga untuk mereka. Kita awali perjamuan kudus ini dengan mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan agar kita layak merayakan perjamuannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memulakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga. lewat pembaptisan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan.
Orang itu adalah abdi Allah yang kudus. Biarlah ia masuk ke sana. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abadi, Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecilnya yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Ku lah.
aku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Berilah Tuhan, engkau ku nyanyikan selamanya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, camkamlah. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Dan barang siapa memberi air sejuk sangkir saja pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 6, tepat sekali karena hari ini ada pembaptisan 2 anak umur setahun dan juga 1 orang dewasa. Roma bab 6 ini mengingatkan kita bahwa dalam pembaptisan kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia untuk hidup yang baru. Bagi kita yang merantau di Jepang, ada beberapa yang tidak merantau tapi bepergian ke Jepang, ya kan? Tidak hidup di Jepang tapi hanya melancong ke Jepang sebagai turis. Tapi mereka yang hadir di sini sebagai pelajar atau juga sebagai pekerja, seperti saya juga pekerja di Jepang, pekerja gereja. Jadi visa saya visa religious activities. Kita merantau di Jepang, kata-kata ini bukan teori, kita tahu rasanya mati terhadap hidup lama. Ketika meninggalkan tanah air tercinta, keluarga, kenyamanan, bahasa yang kita kuasai, lalu kita seperti memasuki sebuah kubur simbolis, yaitu Jepang. Dan ketika kita mendarat di Jepang, kita mulai hidup baru, budaya baru, ritme kerja baru, tantangan baru, dan semuanya serba baru. Namun Paulus mengingatkan pada kita hari ini, kita telah mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, hidup baru bukan hanya soal tempat tinggal atau pekerjaan, tetapi cara hidup. Di Jepang kita belajar disiplin, tepat waktu, menghormati orang lain. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa kita sedang bangkit bersama Kristus. Bukan karena aturan Jepang, tetapi karena roh Kristus bekerja dalam diri kita. Kadang kita merasakan kesepian, lelah, atau tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama yang tidak sehat. Namun justru dalam Roma 6 berbicara kuat, hidup lama sudah berlalu. Kita adalah ciptaan baru. Kita tidak sendirian. Kristus yang bangkit berjalan bersama kita. Di pabrik, di panti jompo, di restoran, di sekolah, di apartemen kecil tempat kita tinggal. Dan ketika kita berkumpul dalam keluarga Katolik Kansai seperti sekarang ini dalam misa bulanan, kita merasakan kekuatan itu. Kita hidup kembali, kita diangkat, lalu kita diteguhkan. Saudara-saudara terkasih, marilah hari ini kita memperbarui janji baptis kita dalam hati. Meninggalkan hidup lama dan memilih hidup baru bersama Kristus. Dimanapun kita bekerja, belajar, apapun tantangan kita, kita adalah orang-orang yang sudah bangkit bersama Kristus. Hari ini 2 bayi ini, kalau bahasa Jepangnya akacang. Tapi kalau anak umur 3, saya kerja di TK juga, kepala TK juga ada gereja juga. Anak umur 3 itu saya bilang akacang, enggak, akacang zanai. Jadi kalau masih umur setahun gini, akacang. Mereka menyebutnya onechan, onechan. Jadi tiap hari saya berjumpa dengan anak-anak di TK ini memberikan semangat baru juga, semangat kebangkitan. Lalu juga ketika hari ini datang ke dalam misa bahasa Indonesia bersama
kebanyakan orang-orang Indonesia, tetapi juga bukan hanya orang Indonesia, ada beberapa orang Jepang, ada yang dari Malaysia, ada yang dari keturunan Vietnam tapi tinggal di Amerika, dan masih negara yang lain juga mungkin yang tidak saya sebutkan. Kita berkumpul dalam satu iman, dalam harapan dan satu kasih, yaitu kasih Kristus. Maka dalam iman Katolik ini kita meyakini bahwa baptisan yang kita terima adalah baptisan dari Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan menyaksikan ketiga putra putri ini akan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik. Maka kita secara khidmat dalam hati berdoa untuk mereka bertiga. Saya panggil ke mereka bertiga. Pertama, Ivana Ioana Haruka beserta kedua orang tua dan juga wali baptisnya. Silakan ke depan. Lalu Radityo Cahyadi bersama orang tua, kedua orang tua dan juga wali baptis. Lalu satu orang dewasa, Astri bersama ibu baptis. Baik, ini mereka bertiga yang akan kita baptis hari ini, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan tata perayaan baptisan. Silakan menghadap saya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalian meminta supaya anak-anak ini menerima sakramen pembaptisan. Dengan demikian kalian menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak-anak ini di dalam iman Katolik. Mereka harus belajar mengasihi Allah dan sesama menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Apakah kalian sadar akan kewajiban ini? Para wali baptis yang saya hormati, orang tua anak-anak ini meminta kepada kalian supaya semua menjadi wali bagi kedua anak ini dan juga Astri untuk baptisan dewasa. Kalian diharapkan dapat membantu supaya mereka dapat berkembang menjadi seorang Katolik yang sejati. Apakah kalian bersedia? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semoga anak-anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus, penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Semoga Allah memberkati air ini dan dikuduskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Penolakan setan dan pengakuan iman. Para orang tua dan wali baptis, saudara datang meminta pembaptisan bagi mereka. Berkat air dan Roh Kudus mereka akan menerima anugerah hidup baru dan Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara bertugas mendidik mereka ini dalam iman supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi karena saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka perbarilah janji-janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah mereka ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik pada mereka, serta menantang kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat?
Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, maukah saudara supaya mereka ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudara supaya mereka dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Siapakah nama anak ini? Olivia, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah nama anak itu? Radityo Cahyadi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah? Maria Magdalena Astri. Maria Magdalena Astri, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita masuk dalam pengurapan dengan minyak krisma. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan mereka ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang mereka akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar dia menjadi umat Allah yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar dia menjadi umat Allah yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Semoga Allah berkenan menjaga Astri agar dia menjadi umat Allah yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Sekarang penyerahan pakaian pembaptisan. Terimalah
pakaian putih ini semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci, hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Nyalakanlah lilin ini dari lilin. Nyalakanlah lilin anak ini pada lilin Paskah dan terimalah saya Kristus yang bangkit dengan mulia. Ibu dan Bapak serta wali baptis pada saudara serahkan tugas melindungi cahaya lilin ini. Jagalah anak-anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra putri cahaya. Bimbinglah mereka agar tetap bertekun dalam iman sehingga pada saat Tuhan datang kita dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dan mulia. Semoga Kristus menerangi mereka bertiga, supaya dalam perjalanan hidup mereka menjadi cahaya bagi orang lain. Amin. Kita tepuk tangan untuk mereka. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Bagi semua kaum beriman, semoga mereka yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban jamuan Ekaristi memperoleh buah perdamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa.
bagi para penderita sakit di sekitar kita. Semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Mohon istirahat kekal untuk Bapak almarhum Mudin Samosir, Bapak dari Suster Devi, semoga diberikan istirahat kekal dan penghiburan bagi segenap keluarganya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu. Perkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita lanjut dalam persembahan. Silakan berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas, sepadan dengan kurban-Mu yang kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus pada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Menyatakan misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga
kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Thomas Aquinas, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Mudin Samosir, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bagimu bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Saya undang untuk komunitas pertama dari Astrid. Tubuh dan darah Kristus.
Puji syukur nomor 428. Silakan berdiri, marilah kita berdoa. Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman silakan duduk. Terima kasih kepada Romo Deni yang telah memimpin misa pada hari ini. Mohon perhatian akan beberapa pengumuman. Yang pertama, misa bahasa Indonesia akan diadakan 2 kali setiap bulan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu silakan cek Instagram @kkikansai. Di Instagram ini ada juga panduan misa bahasa Jepang dan ada juga tutorial cara mencari gereja Katolik di seluruh area Jepang. Silakan follow @kkikansai di Instagram. Yang kedua, berikutnya, sehubungan dengan meninggalnya ayah dari Suster Devi, sekarang akan ada penggalangan dana yang bersifat sukarela bagi umat yang berkenan untuk berbelasungkawa. Dimohon untuk memberikan secercah dana kasih melalui kolektor yang akan dibagikan sesaat lagi. Sembari membagikan kolektor, berikutnya mohon perhatian bagi umat yang baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal tempat di Indonesia, serta pekerjaan atau aktivitas selama di Jepang. Sekali lagi, umat yang baru pertama kali hadir diharapkan untuk maju ke depan altar. Silakan maju ke depan yang baru pertama kali datang. Saya Pandu, silakan. Silakan maju ke depan. Sembari maju ke depan, saya akan membacakan pengumuman dalam bahasa Inggris dari Jakarta. Attention to all members who are attending this Mass for the first time today. We would like to invite any newcomers to come forward to the altar and please introduce yourself briefly. Thank you. 本日、インドネシア語のミサにご参加くださり誠にありがとうございました。初めてインドネシア語にご参加されている方がいらっしゃいましたら、どうぞ自己紹介をお願いいたします。Silakan. Selamat sore Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, kami sekeluarga bertiga, saya Puspita, ini Resa, dan anak kami Rica. Kami saat ini sedang berwisata ke Osaka untuk beberapa hari. Salam kenal semuanya. Dari Jakarta ya? Ya, kami dari Jakarta
Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata. Bogor. Masuknya kamu Uskupan Bogor. Terima kasih sudah datang kembali kalau pas ke Jepang. Terima kasih. Tepuk tangan. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Vera. Saya dari Jakarta Pusat, Paroki Paskalis Cempaka Putih. Di sini sama jadi wisatawan juga. Seminggu di Osaka, nanti minggu depan balik ke Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. And terima kasih Father Denny and the brothers and sisters. I originally came from Osaka, and then I've been lived in the US, and now I came back to Japan working for a couple of years, and then now next week I will relocate to Malaysia. So this is my first class in Bahasa. I need to study Bahasa. I'm happy to relocate, but I'm really nervous. But I trust God and 聖霊の導きを信じて。So thank you so much. Selamat sore. My friend and I, we are both from Malaysia. So we're here for holiday, and when tomorrow we're going back after about 10 days here and the cities. And we were very excited to come here and listen to the Mass in Bahasa. At least we understand Bahasa. Similar words. Similar words, yes. And you have a beautiful choir. Thank you. Thank you very much for coming and enjoy your last days tomorrow. Thank you. こんばんは。ジャパニーズの菊池隼人と言います。ジャパニーズ神道の梅田教会の所属です。で、今日はインドネシアマスターですね。クワイア数学プロレス。Thank you for coming. 先生もお話も聞きやすくて、よくわかりましたね。明るいで、ライトです。Thank you very much for coming. Once again, your name? Thank you very much. Arigatou. Terima kasih. Welcome to all newcomers. Putra Alvar kita kali pertama. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Paulus Christian Adelo. Saya dipanggil Paulus atau Pavel. Saya asalnya dari Semarang seperti Mas Gugol. Asal paroki dari Santo Petrus Sambiroto Semarang. Di sini saya sebagai seorang pekerja di sebuah restoran Omurice namanya Omonoki. Tapi saya tinggal di Mijima namun bekerja di Kaduma. Koki. Luar biasa. Silakan ke restoran. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mereka bertiga belum diberikan hadiah. Sudah tidur. Ya untuk Ivana. Terima kasih Gabriel. Terima kasih Astri. Oke, berikutnya, mohon perhatian bagi umat yang bulan ini berulang tahun di bulan Juni, umat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, ataupun umat yang akan menempuh perjalanan jauh di bulan Juni yang akan balik ke Indonesia misalnya, dimohon untuk maju ke depan altar sekali lagi untuk menerima berkat dari Romo. Sekali lagi bagi umat yang berulang tahun maupun merayakan hari ulang tahun perkawinan, jangan maju ke depan untuk menerima berkat dari Romo.
Attention to all members who are celebrating their birthday in this month and who are celebrating their wedding anniversary, and those who will be undertaking a long journey in this month. We kindly ask you to come forward to receive a blessing from the Father. Thank you. Bagi saudara-saudari yang mungkin akan mengalami ujian JLPT di bulan depan juga dipersilakan untuk maju ke depan, maupun yang sidang S3 ataupun sidang akhir dipersilakan. Yang akan menempuh ujian dipersilakan untuk maju ke depan altar. Baik, kita hening sejenak untuk memberikan berkat kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang akan menempuh kehidupan baru di tempat lain dan juga segala macam kepentingan yang lain. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah. Semoga iman kalian selalu berkembang dalam keseharian kalian, dalam tugas dan juga tanggung jawab yang kalian terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat, congratulations, obrigado gozaimasu. Terima kasih. Berikutnya mohon perhatian, masih ada beberapa pengumuman berikutnya. Berdasarkan ramah tamah setelah misa, setelah misa akan ada foto bersama di depan altar. Seluruh umat diundang untuk tetap tinggal di dalam gereja, lalu kemudian bergabung untuk foto bersama. Berikutnya, ini tidak ada di PowerPoint. Berdasarkan ramah tamah di misa Kobe minggu lalu, Bapak Ibu, bulan depan akan diadakan pemilihan Ketua Kelkat Kansai. Umat dipersilakan untuk hadir pada misa Kobe bulan depan, tanggal 19 Juli jam 3. Bagi yang merasa keberatan atau memiliki pendapat tertentu, silakan hubungi saya, Henok, via line maupun WhatsApp, atau bisa hubungi admin Instagram KKI Kansai. Yang berikutnya, pihak gereja menghimbau kita semua untuk meninggalkan gereja paling lambat pukul 18.45. Berhubung gereja akan segera ditutup jam 19.00. Mohon kerjasamanya. Kemudian umat dimohon untuk tetap menjaga kebersihan gereja dengan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Demikianlah pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Pengumuman terakhir dari saya, misa ini setelah saya pulang akan saya upload di YouTube, kameranya di sana. YouTube saya namanya seperti saya, DENNY Wahyudi, Denny Wahyudi. Silakan kalau mau menonton. Baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdiri. Dan jangan lupa setelah selesai, mereka yang bersedia untuk foto bersama, silakan. Ada tanggal hari ini juga. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Silakan maju ke depan. Tolong ini agak bising. Ada. Tidak juga nih. Halo. Silakan. Ini mukanya beda kalau ada dulu. Kalau ada dulu.
Enggak, itu punya sini.
Weh, makasih Mas Ari. Ini yang tadi, itu tadi. Sini, sini. Aku lupa dia. Ada yang leceh-leceh nggak sih? Ini kok yang ayo tuh leceh. Kita bagian itu leceh. Bisa ya? Saya bisa. Ini pakai yang itu Nima. Masih kasih. Boleh, boleh. Ya itu ya. 1000. Jadi dikit sekarang. Berarti ini tadi berapa? Ini kan 400 nih. Saya beli receh. 400 nih. Ini kan 5, berarti ini 4.400. 24.400. Apa catat? Kemarin berapa Pak? Pak Kris, sama dia transferan. Transfernya di rumah pakai apa? 24.400 ya? 24.400 ya? Jadi Kak Kris sama aku dia 24.400. Jadi aku bisa transfer masalah bagian ya. Yang kemarin berapa ya? Ada Kak Kris sendiri. Nggak tahu. Ini ya. Ini sama. Bisa sampai. Tidak. Potongannya. Tapi yang paling murah wise sih deh. Soalnya yang kita berarti tadi sama paling. No. Tapi yang kemarin 46.000. Yang pertama 40.500. Iya. Terus jadi mau dain mau apa yang mau? 4.400 ya. 40.500 ya tadi. 4.400. Jadi totalnya 65.000. Bulat. Bulat apa namanya semua? Bulat. Jangan dibulatin. Ini bulat-bulat kalau dijumlah. Masih bulat ini. 65.000. Oh iya. Iya. Karena sudah 4. 65.000 bulat. Nggak mau ke sini langsung. Oh iya nih. Aku lupa ngasih tahu ke Mas tentang intro. Bukan masalah intro, aku masalah apa?
Beli aja. Nah, itu awal. Gimana? Gimana? Enggak. Sudah. Sudah intro kan? Intronya. Bukan kayak sih. bisa. Oh, berapa kan bentar? Salah mau aja manusia. Mana yang salah apa? Haleluya tadi. Untungnya Karena dari kalau saya kan ada bocek gitu dah. Wajar. Saya tidak pernah. Untung dia nggak jadi haleluya. Aku juga mikir. Panjang banget. Lagunya aku udah gini. Aku tahu mukanya kayak gitu. Aku mulai jadi. Tapi tuh Oh dia yang ini. Ini payung siapa Jan? Ini wajar. Apa tuh salah kan nggak ada yang. Jadi pasti. kemuliaan. Padahal aku tahu berapa sih kan. Yang pertama kan yang pertama dari itunya dia kayak oh yaudah Nggak saya bilang kamu juga ngomong sebenarnya kan. ya terus kayak diberhentikan Diberhentiin. yaudah Itu harusnya kan yang terus kita kan fight kita kan tanpa jeda kan itu kan tadi organ terus gitu kan satu baik organ terus jadi lama kan harusnya kan bukan lanjut salah gitu loh Iya. aku nggak salah main udah apa sih bukan itu yang kemuliaan yang mana kemuliaannya Kita jadi tahu. yang mana begitu mulai setelah pas masuk semuanya Oh, berarti masuk ke detail Balapedia dan salah. Kita nggak tahu. kita paling